Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Anggraini. Saya pemakalah selanjutnya akan menjelaskan tentang bagaimana praktek pengujian validitas dan reliabilitas. Nah, di sini aku menggunakan IBM PSS Statistik Subscription ya. Mari kita mulai menghitung uji validitas dan reliabilitas. Tampilan awal seperti ini. Nah, tampilan akan muncul seperti ini. Kita close dulu ya ini. Akan muncul layar seperti ini. Ini data view, bentuknya ada seperti ini. Terus kita klik ke variable view. Di sini variable view fungsinya untuk menginput data hasil kuesioner. Nah, sebelum menginput data itu kita beri nama terlebih dahulu dengan cara mengklik ini tadi, variable view. Bisa dilihat di bagian kiri bawah tampilan SPSS ini ya. Mari kita membuat nama. Membuat nama 1, 2, 3, mama. Salah, maaf, gugup. R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, dan yang terakhir skor total. Ini bagian nama, aku sudah menamainya. Nama di sini jumlah 9 ini jumlah item pertanyaan beserta skornya. Type-nya numerik. Numerik di sini karena berupa angka dia. Terus desimalnya kita berubah menjadi 0. Kita ubah jadi 0 biar lebih mudah membaca datanya. Terus ininya diubah ke scale semua. Kalau nggak diubah juga nggak apa-apa kok. Ada yang bisa menghitung tanpa mengubah, tapi aku lebih sukanya aku ubah gitu. Nah, setelah ini selesai, ini dibiarkan aja kayak weight, volume, missing columns, line, dan row-nya itu biarin aja nggak apa-apa. Lalu kita beralih ke data view. Nah, di sini data view-nya dimasukkan hasil angketnya. Oh iya, nanti kalian bisa melihat di PowerPoint. Di situ sudah aku cantumkan data mentahnya, data mentah. Ini ya, contohnya. Ini saya ada 9 item soal dan respondennya ada 20. Kalian bisa lihat datanya di sini. Dan aku mau ngopi data mentahnya ke SPSS. Nah, saya bikinnya dari Excel. Ini di blok aja sampai sini. Sampai skor total yang sebelah kanan, yang bawah nggak perlu. Kita copy, lalu kita masukkan ke sini, bagian data view ya. Kita paste. Tara, data kita sudah masuk. Nah, setelah itu langkah selanjutnya apa? Setelah data kita masuk, kita akan menghitung uji validitas. Caranya, ini ada analyze di sini. Klik aja analyze, correlate, terus dipilih yang bivariate. Deng deng deng. Nah, di sini nanti kita
dipindah aja di Ctrl A. Kita pindah ke yang variabel sebelah sini. Nah, ini dibiarin. Terus usahakan ketiga ini ya, person kecentang, to toilet kepilih, flag significant correlation juga kepilih, lalu pilih oke. Nah, ini dia hasil uji validitas korelasi. Nah, di sini ada 9 item soal. Nah, kan karena ini dia respondennya ada 20, maka nih aku kasih tutorial cara menghitung R-tabelnya. Pertama dulu kita ke sini dulu ya. Uji validitas. Nah, tujuannya uji validitas itu apa? Untuk mengetahui kevalidan butir-butir instrumen. Minggu-minggu kemarin kita sudah belajar uji validitas. Nah, di sini aku cuman merangkum hal-hal penting yang sekiranya membantu saya untuk menyampaikan kepada kalian. Nah, dasar pengambilan keputusan R hitung lebih besar dari R tabel itu dinyatakan valid. Sedangkan R hitung jika lebih kecil dari R tabel, dia tidak valid. Nah, nanti contohnya aku ini ya, tutorialkan. Terus, teknik yang digunakan dalam video contoh menggunakan teknik korelasi product moment ya, dengan bantuan SPSS tadi. Nah, N ini respondennya 20. Nah, nilai R tabel taraf signifikan 5% berada di 0,444. Nah, saya melihat R tabel taraf signifikan 5% ini senilai ini dari tabel ini. Tabel nilai-nilai R product moment. Nah, lihat N-nya berapa? N-ku 20. Berarti dia berada di 0,444. Ada juga tabel yang bentukannya seperti ini. Kalau dia awalnya 3, kita nggak perlu dikurangi 2. Kalau kamu menemukannya tabelnya bentukannya ini, pertamanya 1, maka DK sama dengan N dikurangi 2. Untuk menghitung ininya, jumlah respondennya dikurangin 2. Nah, misalkan tadi respondenku 20 ya, aku kurangin 2 berarti respondenku ada 18. Dan aku melihat, nah 2 ekor kan tadi 2 variabel, aku di taraf signifikan 0,05 atau 5% kan berarti di sini. Nah, di sini aku cari yang urut ke 18. Nah, sama kan ketemu 0,444. Tapi kalau memang tabelnya udah bentukannya awalnya 3 kayak gini, kamu nggak perlu ngurangin 2. Tapi kalau 1 kayak gini, perlu dikurangin 2 gitu. Jadi di sini R tabelnya dengan responden 20 senilai 0,444 ini ya. Ini patokannya untuk menghitung validitas. Nah, kita beralih ke SPSS lagi tadi yuk. Nah, hasilnya seperti ini. Tadi kan 0,44 itu R tabel. Nah, R hitungnya ini. Ini loh, ada bintang 2 di sini. Yang bagian nih. Soal pertama, dia nilai validitasnya 0,781. Di sini nggak ada tulisan 0, tapi bacanya 0,781. Di sini ya. Terus, item kedua, dia nilainya 0,600. Item ketiga, 0,715. Keempat, 0,617. Kelima, 0,628. Ke-6 0,568, ke-7 0,694, ke-8 nggak kelihatan 0,671, ke-9 0,491. Nah, kalau di sini kan kalau ngebaca sama ngawang-ngawang nggak enak, aku ngopi paste aku pindah ke Word biar lebih enak dalam membacanya. Nah, di sini ini tadi
tabelnya aku pindah copy paste di sini. Nah, skor-skornya aku rangkum jadi ini. Nah, hasil uji validitas angket persepsi siswa tentang kompetensi pedagogi guru. Nah, ini semisal ya. Nomor itemnya 1 sampai 9. Nah, algoritmnya tadi aku pindahin. Misal nih ya, yang pertama 0,781. Nah, aku tulis di sini 0,781. Nah, R tabelnya sama semua ya, 0,44. Nah, keputusan yang ini tak taruh sini biar kalian lebih Nah, R hitung lebih besar dari R tabel sama dengan valid. Nah, di sini R hitungnya 0,781, R tabelnya 0,44. Dia otomatis lebih besar dari R tabel, maka dia dinyatakan valid. Terus yang kedua juga 0,600, dia lebih besar dari 0,444, dia dinyatakan valid. Yang nomor 3, dia juga lebih besar. Ya, nomor 4 lebih besar juga, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, dan kesimpulannya semua instrumen yang ada di sini dia valid. Valid semua. Ini sudah aku paparkan, belum ya? Belum. Di belakang. Di sini ada tutorialnya. Nah, kalau itu cara mudahnya menggunakan SPSS. Kalau kalian punya waktu banyak atau ada dosen yang meminta kalian menghitung secara manual, ini berikut rumus korelasi produk momennya ya. Dan aku mencontohkan cara hitung-hitungannya. Aku ambilkan dari skripsi aku waktu S1, skripsi. Salah satunya seperti ini, hitung-hitungannya seperti ini. Angka-angka ini dihasilkan dari data seperti ini. Nah, aku bukain dulu ya. Nah, dari angka-angka ini ngitung satu-satu dari Y2, Y kuadrat, terus nyari ininya, terus ini. Nah, kalau aku mau menyantumkan di PPT dia terlalu banyak, soalnya aku dulu penelitiannya banyak sekali. 70, ini uji cobanya 77, item soalnya 50, jadi aku ambil garis besarnya saja. Nanti kalau kalian pengen minta file, aku akan mengirim ke kalian. Terus lanjut lagi. Tadi mana? Lanjut lagi ya. Ini aku udah memaparkan di PowerPoint langkah-langkahnya seperti yang aku contohkan tadi di awal praktek. Dan validitas kesimpulan validitasnya bahwa dari perhitungan yang sudah dilakukan, keputusan uji validitas data menunjukkan bahwa semua angka dinyatakan valid. Nah, setelah kita ketahui bahwa semua angka valid, maka langkah selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas. Mari kita belajar selanjutnya uji reliabilitas. Di sini uji reliabilitas tujuannya itu untuk mengetahui konsistensi angket. Nah, dasar pengambilan keputusan ada dua. Aku mau menemukan dua cara ya. Yang pertama ada yang menghitung dengan dasar pengambilan keputusan bahwa Cronbach alpha lebih dari R tabel, dia reliable. Cronbach alpha kurang dari R tabel, dia tidak reliable. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa kalau jika nilai Cronbach alpha 0,06 lebih dari 0,60, maka dia reliable. Itu kriteria ini itu namanya itu kriteria Nunnally tahun 1960. Ada juga yang beranggapan
Ini kan aku pakainya 0,60, tapi kalau misal kalian menemukan ada yang menyebutnya Chrombat alpha lebih besar dari 60% sama saja ya, jangan bingung-bingung. Nah, jika nilai Chrombat alpha lebih dari 0,6 itu dianggap baik gitu. Ini patokannya. Pakai ini juga bisa sih. Nanti kalau misal pakai patokan yang Chrombat alpha R tabel, berarti nanti kita melihatnya yang tadi ya, yang 0,444 itu. Itu acuannya kita gitu. Kalau pakai 0,60 juga nggak apa-apa. Justru kalau pakai 0,60 tandanya reliabelnya tuh baik gitu. Nah, sebelum kita ke tahap penghitungan ke SPSS, alangkah baiknya kita melihat rumus Chrombat alpha. Nah, ini rumus Chrombat alpha-nya seperti ini. Kemarin di makalah yang sebelumnya sudah dijelaskan juga. Ini aku ambilkan contoh penghitungan manual. Kita ambilin dari skripsi. Yuk, mari kita ke praktek pengujian reliabilitas menggunakan SPSS. Kita beralih ke SPSS ya. Nah, kita melanjutkan data tadi. Data setelah kita menghitung validitas utuh seperti ini tadi. Kalau misal mau mengulang dari awal, berarti contohnya dari awal tadi kayak masukkan nama variabel view-nya dulu, mengubah desimalnya dulu, ininya dulu, terus ke data view ngopi paste datanya gitu kan. Nah, langkahnya, yuk mari kita menghitung reliabilitas. Kita klik lagi analyze. Setelah itu kita pilih yang ini, scale, terus pilih reliability analysis. Oke, kita pindahlah semua, bukan semua, kita pindah cuman sampai item 9. Pindah ke sini ya, yang items. Nah, usahakan ini tetap, alpanya tetap, jangan diubah. Terus statistiknya kita lihat yang ini, descriptive for. Nah, diklik. Ini diklik boleh nggak apa-apa, tapi aku suka ini doang gitu. Kadang ada yang di YouTube itu ada yang tutorial diklik 2 ini, tapi aku lebih ngehnya yang ke ini. Soalnya belajarku dari dulu ini gitu ya. Terus continue. Terus oke. Hasilnya seperti ini, uji reliabilitas menggunakan SPSS. Yang dilihat mana sih? Ini ada banyak ya. Ada cache processing summary, reliability statistik, terus item total statistik gitu kan. Yang dilihat ini dulu ya. Pertama, kita ngecek dulu. Oh, N-nya kita 20 valid, totalnya 20 berarti benar. 100% ya. Nah, yang dipakai itu yang ini. Nah, yang bagian ini. Reliability statistik. Chrombat alpha-nya 0,808. N-nya benar 9. Kita tadi item soalnya ada 9. N-nya responden ada 20. Dan nilai Chrombat alpha-nya 0,808. Untuk memudahkan aku dalam menganalisis, aku copy paste, tak taruh di Word. Nah, di sini reliability statistik Chrombat alpha-nya 0,808. Nah, suatu kuesioner dikatakan reliable jika nilai Chrombat alpha-nya itu lebih dari 0,60. Dia dikatakan baik jika lebih dari 0,60. Nah, dengan melihat tabel reliability statistik, kita dapat mengetahui nilai Chrombat alpha dan jumlah item pertanyaan. Item pertanyaannya di sini ada 9 ya. Seperti pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai Chrombat alpha adalah 0,808 dan jumlah item pertanyaannya adalah 9 soal. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa kuesioner tersebut reliable karena 0,808 lebih dari 0,60. Nah, demikian perhitungan validitas dan reliability statistiknya. Di sini sudah aku paparkan
contoh-contohnya. Kalian bisa belajar dari tutorial singkat ini. Dan kesimpulan akhirnya, seluruh item pertanyaan dinyatakan valid dan reliable sehingga layak untuk digunakan dalam kelanjutan proses penelitian. Nah, sekian dan terima kasih banyak. Itu ulasan singkat tutorial penghitungan praktek penghitungan pengujian validitas dan reliabilitas. Nanti yang kurang paham atau ada keluh kesah pertanyaan bisa disampaikan di sesi tanya jawab, dan mohon kritik sarannya karena Lilis sendiri banyak kesalahan, mungkin ada kata-kata yang membingungkan kalian, bisa diarahin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.